sumber dari berita tersebut biasanya dari radio itu mendapatkan dari mana Bu? Misal kecelakaan? Kami nggak beritain soal kecelakaan, tapi kami berita misalnya soal pandemi kemarin kan itu jadi keprihatinan nasional ya. Nah itu kami ini terus tip-tip misalnya supaya tetap sehat. Saya kalau kita selalu mengingatkan untuk pakai masker, cuci tangan dulu, itu selalu diulang-ulang terus. Jadi kayak iklan layanan masyarakat lah. Tapi kalau selama ini kami itu memilih berita-berita dari media-media yang sudah punya kredibel, sudah punya integritas bagus. Misalnya kayak Kompas, kemudian kita nggak sembarang kok, misalnya CNN atau bisnis.com itu kan dulu Bisnis Indonesia ya. Jadi kita tahu kompetensi dari bahasanya itu, meskipun mereka cetak ya, dari tulisannya aja kita udah tahu ini wartawannya itu kualitas apa enggak. Aku tuh pernah ya, saya kan jadi udah punya grup wartawan gitu, karena saya baca di sebuah media online gitu dan salah gitu, langsung tak capture aja. Ini sekelas Anda ini gimana, pada ketawa semua. Jadi kan ketemu wartawan, "Mam itu salah cetak, ini salah ngetik." Makanya harus hati-hati. Dengan kesalahan kecil saja itu bisa berakibat, bisa fatal gitu, kalau kita sebut media. Makanya kita menseleksi pakai media mainstream yang mana aja yang bisa kita ambil gitu. Kemudian juga mensortir lagi, menseleksi isi berita itu, kemudian juga memilih-milih itu sesuai nggak ya dengan pendengar kita. Kalau intinya mengangkat berita itu ya tadi berita yang layak didengar, layak berguna dan dibutuhkan. Misalnya kenaikan LPG berguna enggak? Isu banget loh itu. Kan kita keseharian yang dipakai, benar nggak? Terus ini isu IKN berguna enggak? Ya kan lagi, wah ini budgetnya segini-gini, ada yang masih tarik ulur, ada yang setuju apa enggak? Kan itu masih jadi current isu yang bagus gitu kan. Lagi kemudian tentang PLN, kenaikan tarif itu kan sangat keseharian banget ya dengan kita, benar nggak? Tapi kalau misalkan yang isu kayak kemarin korupsi 271T itu bagaimana sih? Kan itu juga ada unsur politiknya ya, jadi kita nggak akan. Tetapi dalam case-case tertentu misalnya kita sampaikan juga bahwa korupsi itu nggak bagus gitu. Di beberapa pesan ILM kita kan juga mengenai ya meskipun tidak secara langsung orang yang baik ada orang yang tidak korupsi, nggak seperti itu. Biasanya dengan short drama gitu kan, short conversation itu yang pendek. Jadi kita menyampaikan pesan tapi yang mengena, yang pendengar mengingat tetapi tidak menyinggung perasaan orang tertentu gitu ya. Kan ada bahasa-bahasa khusus itu, misalnya anak muda kan bilangnya kamu ya, nyebutnya kamu. Kalau kita tuh anda ya, anda. Kemudian untuk penyusunan kata pun itu juga kan ada kalimat yang kalau didengarkan itu hasilnya ya kok penyiarnya jadi sok pinter dan seperti itu. Nah itu butuh skill tersendiri untuk menyusun skrip berita atau kami namanya PSA, Public Service Announcement, PSA namanya. Nah itu harus ada orang punya kompetensi untuk menyusun Public Service Announcement itu. Jadi bahasanya tidak penulis ini tidak keminter, terdengarnya kok ngajari itu kan ada kan, bener nggak? Sok pinter ngajari gitu, emangnya kamu bisa, emangnya kamu udah baik kan gitu kan. Tapi dengan bahasa bagus pasti orang tidak merasa digurui, tapi pesan itu masuk gitu kayak gitu. Terus
Ada lagi? Di media sosial itu kan tadi ibu bisa itu Iya, kan. oke. Tantangan apa sih Bu kalau misalkan di radio itu mengangkat berita ke media sosial agar pembaca itu tertarik gitu Bu, apalagi yang Gen Z gitu. Biasanya kan kalau Gen Z itu kalau disuruh baca berita juga kadang langsung skip gitu Bu. Nah, cuma baca ininya aja, judulnya aja gitu. Habis itu oh ya udah skip aja, kita cari berita lain gitu. Bagaimana sih agar tertarik gitu? Oh iya, kalau meningkatkan literasi itu kan jadi PR kita bersama ya, nggak cuma di radio atau di mana. Kalian pun jadi mahasiswa kan harus tetap belajar terus, baca terus gitu. Itu harus ditingkatkan kesadaran ke diri kalian masing-masing gitu. Cuman kalau PR-nya media radio sekarang dengan televisi itu sebenarnya tantangannya sama, media sosial kayak aplikasi TikTok dan lain sebagainya, YouTube. Kalau beberapa radio itu sudah melakukan semacam istilahnya saya lupa. Nah, jadi mereka tuh punya selain radio juga media sosial yang yang dijadikan satu begitu. Jadi kalau misalnya berita di radio ini masuk, itu pasti sudah ada di media sosial mereka, di web mereka gitu. Dan mereka juga istilahnya bisa menjual ini jadi bundling gitu. Jadi biaya radio dan biaya website. Kalau menurut saya kesadaran membaca itu nggak harus dipaksakan ya, tetapi orang mau nggak mau akan harus membaca supaya kalian tidak terjebak ke hal yang negatif. Karena dengan separuh informasi itu pasti juga akan menjebak kalian. Dan itu apalagi sekarang udah era AI ya, semuanya bisa diedit dengan halus seolah-olah misalnya Gilang yang padahal bukan, seolah dibikin Gilang bicara kan bisa kan AI sekarang, padahal bukan. Sekarang ya suara itu bisa diimitasi, misalnya warna suaranya Gilang seperti ini tuh direkam lebih panjang, dan nanti ketika orang lain membaca itu dibikin suaranya persis sama seperti Gilang, itu bisa diimitasi di AI. Dan kemarin teman saya ada yang waktu saya ada workshop di Denpasar itu, dia menunjukkan contohnya gitu. Sangat bisa. Nah, itu bahayanya sekarang. Nah, kalau kalian ini tidak banyak nambah wawasan, bekal ilmu gitu ya, memfondasi diri kalian sendiri dengan banyak membaca ya. Kalian dengar juga nggak sih kemarin itu, tahun ini ya 2023 kemarin itu jumlah anak-anak muda yang bunuh diri itu ada lebih dari 6 orang ya di Semarang lebih. Nah, kalian prihatin nggak kayak gitu? Ya makanya itu gimana ya? Ya anaknya ya anak pinter ya, anak UNES juga, terus anak ya Undip. Kan rasanya ya memang mungkin ya enggak tekanan dan ini berpikir instan. Nah, boleh bikin orang jadi sumbu pendek, memutuskan gampang emosi. Kalau kami saat promo acara radio di medsos kami itu hanya dengan flyer aja, kata-katanya sedikit, judul rapi. Nah, kembali lagi untuk supaya itu menjadi menarik, menjadi dibaca menarik, harus bikin judul yang seksi, tapi tidak harus yang tadi ya, bad news is good news tadi, kayak gitu. Ada apa ya di flyernya? Kami itu punya kerjasama dengan Persaudaraan Lintas Agama kan, namanya tuh Forum Antar Umat. Itu kami ngobrol baik dengan orang Muhammadiyah, orang NU,
orang Ahmadiyah, orang Syiah, kami ada. Terus ada kemarin ada juga yang Rafi'ah atau apa, itu ternyata ada alirannya di Islam, baru saya tahu. Nah, apa namanya, itu ada promonya kan di media sosial, kalau kamu bikin ininya dulu, flyernya itu dengan judul-judul yang menyentil pasti gitu. Jadi harus punya pilihan diksi yang pas ya untuk sebuah judul di flyer ya. Ini aku ngobrol yang kaitannya dengan radio aja ya. Iya. Oh iya, saya Vero ya. Veronica Raharjo. Terima kasih Ibu karena sudah menjadi narasumber kami. Jangan senang hati. Kami sangat Terima kasih. Terima kasih Bu karena tadi sangat enjoy sekali ya Bu untuk menjawab pertanyaannya juga. Kita juga jadi nggak canggung gitu Bu. Mungkin ini ada sedikit oleh-oleh dari kami ya. Jadi masih kalian urunan nih. Gak usah bawa kayak gini besok kalau kesini. Jadi kalau mau ini telepon aja, terus apa namanya, waktunya kita sepakat kapan gitu. Jadi enak gitu. Gak usah ini. Saya tahu kalian masih minta ini sama orang tua ya, belum menghasilkan sendiri. Tapi kalau sudah menghasilkan sendiri ya nggak apa-apa sih lu. Artinya kalian sudah punya kemampuan finansial yang baik kan. Nggak tergantung pada orang tua, sudah mandiri. Oke, terima kasih juga sudah memilih JFM untuk diwawancarai ya. Mewakili JFM, terima kasih. Harapannya pada adik-adik mahasiswa ini tetap menjadi anak-anak yang vibe-nya positif, menjadi influencer yang baik bagi teman-teman sekitarnya, baik di kampus maupun di rumah kalian masing-masing. Dan jangan sampai kalian ini putus asa kalau ada persoalan yang sesulit apapun. Percaya pasti itu ada jalan keluarnya. Jangan sampai berpikiran yang jelek-jelek lah. Paling enggak kalian bisa minta tolong orang yang Anda percaya. Kalaupun dia tidak bisa menjawab atau tidak bisa menolong saat itu, berdoa. Itu yang kalian punya agama masing-masing kan, bukan ateis kan? Atau agnostik loh, bukan kan? Ya, jadi berdoa itu yang baik untuk solusi terakhir ya. Atau setiap kali memulai pekerjaan itu ya supaya damai, supaya kalian ini nanti diberi bimbingan supaya melakukan yang baik juga. Itu aja dari kita. Terima kasih sekali. Sukses untuk kalian semua.